Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kita hari ini akan belajar SKD CPNS 2023 by Crojob. Seperti itu, kita akan nanti coba latihan soal bareng ya. Waktunya sekitar 30 menit. Nanti semoga bisa membantu. Kalau kurang bisa kita coba belajar lagi di minggu depan. Seperti itu ya. Nah, kita langsung latihan soal. Nanti kita coba latihan ada TBK-nya, ada TU-nya, terus ada TKP-nya. Seperti itu. Terus nanti juga ada sesi sharing atau tanya jawab, boleh kayak gitu selama waktunya masih ada. Seperti itu. Langsung ya, soal nomor 1. TWK nih, tes wawasan kebangsaan. Berapa banyak bahasa daerah yang dimiliki oleh negara Indonesia? Teman-teman yang ini boleh jawabannya di tab di kolom chat ya. Apakah 600 bahasa, 655 bahasa, 500 bahasa, 755 bahasa, atau 325 bahasa. Jadi kalau di TWK itu nggak melulu tentang Pancasila, sejarah, kewarganegaraan, tentang undang-undang, tapi juga tentang bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia termasuk dalam materi tes wawasan kebangsaan. Seperti itu ya. Oke. Ada yang jawab PPPK Bidan. Maaf Kak, salah ruang. Ini kita belajar SKD ya. Gitu. Yuk, yang lain boleh dong jawab. Jawabannya apa? Bahasa daerah yang dimiliki oleh negara Indonesia ada berapa nih, Kak? Kira-kira? 755, 655. Boleh kalau mau googling dulu ya. Karena nggak ada batasan, karena ini namanya kita belajar, jadi biar kakak juga tahu lah gitu. Bahasa yang ada di Indonesia berapa. Semoga lulus. Oh, amin. Semoga yang ikut belajar di sini semua lulus ya. Dan semoga nggak ada yang saingan. Di Google 733. Oke, di Google 733. Coba kita lihat ya nanti ya. Jawabannya adalah kok ganti 715? Ya, mungkin tadi yang paling mendekati 700-an ya. 733 tadi yang terakhir dari Kak. Siapa tadi namanya yang balas? Muhammad Arifin. Nah, tuh. 733 teman-teman atau 715. Nah, ini penjelasannya. Indonesia adalah negara yang memiliki beragam bahasa daerah, ya macam-macam ya bahasa daerahnya ya. Terus diperkirakan ada 715 bahasa daerah yang diakui seperti itu. Bahasa daerah ini mencerminkan keragaman budaya dan etnis di seluruh Indonesia. Nah, meskipun bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi, tapi banyak bahasa daerah juga digunakan seperti itu di wilayah di Indonesia, orang-orang di wilayah Indonesia seperti itu. Bahkan di dalam bahasa daerah itu sendiri seringkali ada dialek yang berbeda-beda. Seperti itu ya. Jadi sekitar 700-an gitu. Jadi kalau nanti teman-teman nemuin soal kayak gitu bisa dijawab ya sekitar 700-an. Nomor 2. Dalam konteks bela negara, apa yang dimaksud dengan Sishan Kamrata dan peranannya dalam menjaga keamanan negara? Jadi ada yang disebut Sishan Kamrata. Sishan Kamrata ini apa? Apakah A, sebuah upacara tradisional dalam masyarakat Indonesia, ataukah B, singkatan dari Sistem Informasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, atau C, kegiatan olahraga yang mendukung kesehatan masyarakat, atau D, istilah dalam pertahanan dan keamanan yang mencakup unsur TNI, Polri, dan masyarakat. Kira-kira jawabannya apa? Boleh di kolom chat ya, boleh langsung jawab teman-teman. Ada sekitar 80 orang, jadi jawabannya harusnya juga sekitar 80 ya. Oke, ada yang jawab D, ada yang jawab B. Jawabannya sama semua ya, ada yang jawab D, ada yang jawab B. Beda deh. Ada yang jawab B, ada yang jawab D. Coba kita lihat ya, sebenarnya apa jawabannya. Nah, Sishan Kamrata itu sebenarnya adalah istilah dalam pertahanan dan keamanan yang mencakup unsur TNI, Polri, dan masyarakat. Nah, ini Sishan Kamrata itu singkatannya adalah Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta yang mencakup unsurnya tadi ya TNI, Polri, dan masyarakat.
Ini adalah pendekatan dalam menjaga keamanan negara yang melibatkan kerjasama antara TNI, Polri, dan masyarakat. Opsi B, C, dan A ini nggak masuk gitu dalam sisaan rata dalam konteks bela negara. Jadi teman-teman juga belajar ya materi tentang bela negara seperti itu. Lanjut. Nah, sekarang ke TIU nih. TWK-nya udah ada beberapa soal tadi, sekarang ke TIU. TIU-nya kayaknya soalnya cuma satu. Jadi boleh nih teman-teman ngitung ya. Ngitung bareng nih ceritanya bersama 87 orang. Jika 3 buah sepeda motor dapat memproduksi 60 unit dalam 4 hari, berapa unit yang dapat diproduksi oleh 5 buah sepeda motor dalam 5 hari? Jadi 3 buah sepeda motor itu memproduksi 60 unit dalam 4 hari. Berarti kalau satu buah motor memproduksi berapa unit ya? Sekitar 20 unit ya. Seperti itu. Terus dalam 4 hari, kita coba tahu dulu nih per hari dia 3 motor ini tuh bisa menghasilkan berapa gitu. Per hari kan berarti 60 unit dibagi 4 ya. 60 unit dibagi 4 berarti itu sekitar 12 unit per hari. Jadi 3 buah sepeda motor itu per hari itu bisa menghasilkan 12 unit. Salah. 60 bagi 4 berapa sih? 15. Gitu. Jadi satu motor itu berapa unit? 5 ya berarti ya. Ya nggak sih? Nih, aku ngitungnya gimana ya? Gini aja deh. Nih, aku gambar. Semoga nggak menghalangi kalian ya guys. 3 buah sepeda motor. Ih, jelek kali. Itu memproduksinya itu 60 unit. Jelek, bentar. 30 unit dalam 4 hari. Jadi kita harus tahu dulu nih. Satu hari, dia berarti bisa ngasilin berapa? Kalau 60 unit itu 4 hari, satu hari, ini kan berarti 60 bagi 4 kan? 60 bagi 4 berarti berapa? 15 kan? 15. Berarti satu hari itu dia bisa menghasilkan 15. Itu untuk 3 buah motor. Nah, kalau satu buah motor berarti 15 bagi 3 dong. Ya kan? Satu motor berarti 15 dibagi, maaf ya jelek ya, karena nggak pakai pen. 15 bagi 3. Jadi satu motor itu menghasilkan 5 unit. Nah, ini udah ada yang jawab nih. Wih, 150, ada D, 90. Hati-hati ya, diteliti lagi ya pengerjaannya. Nah, kalau 5 buah sepeda motor dalam waktu 6 hari, gitu. Berarti berapa? 50, kok 50? 5 unit, 5 kali 5, 25. 25 dalam 6 hari. Berarti 25 kali 6. 5 kali 6, 150 tuh. Iya, harusnya 150 ya. Coba ya kita cek jawabannya. 120 unit. Oh iya, benar jawabannya adalah yang 150. Ini maaf ya, ada typo ya. Dari yang C itu adalah 150. Jadi yang benar tadi ada yang jawab. Ya, yang benar jawabnya 150 ya. Maaf, ini kayaknya yang C ini typo. Jadi jawabannya adalah 150. Kenapa 150 tadi ya? Karena 5 buah sepeda motor berarti 5 dikali 5, 25. Terus selama 6 hari 6 kali 25. 6 kali 25 itu adalah 150. Seperti itu. Ya. Oke, semoga semua pada paham. Ini soalnya unik sih, tapi mungkin nanti TWK itu akan keluar seperti ini. TIU, maaf, ia akan keluar seperti ini. Oke, untuk TIU-nya ini aja. Sebenarnya ada 2 soal tadi, tapi yang satunya masih kayaknya salah pengerjaannya, jadi yang itu tadi. Semoga bisa dipahami aja ya yang tadi. Oh iya, ini nggak usah ini karena salah soal ini.
kita langsung ke TKP ya, tes pelayanan kepribadian seperti itu. Salah satunya adalah pelayanan publik. Jadi gini teman-teman, kalau ke pengalaman saya dulu tes CPNS itu kalau bisa teman-teman mengerjakannya itu yang TKP dulu. Kenapa? Karena TKP itu kan pertanyaannya panjang-panjang ya. Terus jawabannya itu lumayan panjang-panjang juga. Dan itu sebenarnya nggak ada jawaban yang benar sama salah. Adanya jawaban yang bernilai tinggi sama yang bernilai rendah. Jadi kalau nilainya rendah ya cuma 1, kalau tinggi biasanya 5. Tapi nggak ada yang salah. Yang salah yang nggak kerjain atau mengosongkan. Nah, kenapa sih kok TKP dulu gitu? Karena TKP itu bacaannya panjang, tapi dia bisa meningkatkan nilai kalian. Gitu. Nilainya tuh bisa tinggi gitu. Jadi perankingan nanti bisa naik seperti itu. Dan yang kedua, kalau kalian TKP itu di akhir, nanti kalian akan jawabnya itu cenderung ngasal karena waktunya udah habis kan. Habisnya biasanya tuh di TIU gitu, ngitung sampai dapat, nggak dapat di TKP nanti ngejawabnya ngasal kayak gitu. Jadi nggak dibaca soalnya, langsung diklik-klik, terus baca soalnya sekilas, padahal itu mungkin menjebak kayak gitu. Jadi TKP ini lumayan penting ya, vital untuk SKD CPNS. Jadi ada beberapa teman saya itu yang nilainya itu malah tinggi karena TKP-nya tinggi. Jadi menangnya itu karena TKP tinggi, padahal TIU-nya sama TWK-nya kurang. Nah, habis TKP itu biasanya dikerjakan nomornya itu letaknya di akhir-akhir teman-teman. Jadi 110 kan ya kalau nggak salah. 110 ke atas itu tuh TKP kayak gitu. Nah, yang awal itu adalah TWK. TWK itu berapa nomor gitu saya lupa. Nah, TBK itu nomor 2 dikerjakan. Kenapa? Karena kalau TBK itu masih bacaan gitu. Jadi masih bisa em, di apa ya namanya? Dibaca dulu lah gitu intinya. Karena ada bacaan bahasa Indonesia juga kalau nggak salah di TWK itu. Gitu ya. Terus yang terakhir baru TIU. Nah, kalau TIU itu tuh sebenarnya walaupun akhir tapi kalian itu masih bisa ilmu kirologi gitu loh. Jadi kayak kira-kira jawabannya apa gitu ya. Mungkin soalnya kayak tadi itu muncul kayak gitu. Itu kan juga menengah ya, soalnya tipenya nggak sulit banget, nggak susah, nggak mudah banget kayak gitu. Tapi banyak kok yang soal-soal yang mudah kayak gitu. Jadi bisa bisa teman-teman TIU itu diakhirkan. Terus kalau ada yang nggak bisa jangan berpaku di situ ya teman-teman, tapi tetap belajar bukan belajar, tetap lanjut gitu. Jadi dikerjain aja yang bisa dulu. Karena nanti di tes SKD itu ada petunjuk gitu loh. Ini udah dikerjain, ini belum, ini udah dikerjain. Kalau yang udah warnanya hijau, kalau yang belum warnanya merah kalau nggak salah. Jadi dari situ teman-teman bisa notice gitu loh. Kalau waktunya masih ada, bisa ngerjain yang nomornya belum diisi kayak gitu. Halo Kak, di sini SKD ya Kak ya. Jadi kalau teman-teman datangnya P3K, mohon maaf ini ruangnya salah. P3K hari Senin ya Kak. Oke. Oke, lanjut kita belajar TKP ya. Pemerintah daerah berencana memperkenalkan layanan daring atau online untuk mempermudah masyarakat mengurus administrasi perpajakan. Tindakan ini termasuk dalam upaya yang bertujuan meningkatkan efisiensi pelayanan publik, yaitu apa? Meningkatkan akuntabilitas, meningkatkan aksesibilitas, meningkatkan birokrasi atau meningkatkan regulasi. Apa teman-teman? Kira-kira jawabannya? Jadi dia memperkenalkan layanan daring ya untuk mempermudah mengurus administrasi. Di sini kata kuncinya bisa kalian lihat yaitu mempermudah masyarakat. Nah, meningkatkan efisiensi. Nah, di situ berarti mempermudah. Iya, ini. Jawabannya adalah Tapi hari mahasiswa. ya, jawabannya adalah yang B ya, bener ya. Kenapa B? Karena aksesibilitas itu tujuannya juga ini mempermudah masyarakat ini mengurus administrasi. Nih, mengenalkan layanan daring untuk administrasi perpajakan akan meningkatkan aksesibilitas pelayanan publik. Memungkinkan masyarakat untuk mengakses layanan tersebut dari mana saja dan kapan saja melalui internet, yang pada gilirannya akan meningkatkan ketersediaan pelayanan dan kemudahan akses bagi masyarakat. Kayak gitu ya, jadi aksesibilitas seperti itu. Nah, oke. Kalau opsi A
itu tidak secara langsung berkaitan. Kalau opsi C tidak sesuai dengan tujuan, seperti itu. Next, seorang pejabat pelayanan publik memiliki sikap responsif, ramah, dan siap membantu masyarakat yang datang untuk mendapatkan pelayanan. Sikap ini adalah contoh dari prinsip dasar apa dalam pelayanan publik? Responsif, ramah, siap membantu masyarakat. Itu prinsip dasar pelayanan publik yang mana? Responsif. Oke, benar ya. Jawabannya pada jawab C ya. Responsivitas. Kalau akuntabilitas itu biasanya lebih kepada integritas kayak gitu. Jadi kayak apa ya, jujur, sikap-sikap kayak gitu. Transparansi itu lebih kayak jelas gitu laporan keuangannya. Dan efisiensi itu lebih seperti tadi, inovasi-inovasi baru seperti itu. Ya. Berarti itu oke. Nah, oke. Kalau umpamanya belajar bareng, bimbel gratisnya itu memang soalnya dikit ya, Kak, dan waktunya cuma 30 menit. Jadi, semoga bisa bermanfaat. Seminggu depan kita coba latihan soal yang baru dan juga kita coba untuk belajar bareng lagi dan semoga soalnya lebih banyak. Gitu ya. Terima kasih buat yang hadir. Kalau berminat untuk tryout CPNS SKD-nya bisa hubungin Project ya di admin salesnya 0895 3512 dan 91440 gitu. Ada soalnya 110 dan kita desain seperti CAT ya teman-teman. Pengerjaannya pun fleksibel jadi nggak harus di jam yang kapan kayak gitu ya. Jadi bisa kapanpun dan kita desain seperti CAT jadi teman-teman bisa sambil latihan tuh nanti real test seperti apa. Kayak gitu. Terus kalau yang mau SKD juga belajar sekarang minggu depan kita mulai SKD CPNS Bimbel online. Waktunya lebih lama, 1 jam sampai 1,5 jam. Ada 5 kali pertemuan. Terus ada record Zoom-nya. Nah kalau bimbel gratis ini nggak ada record Zoom-nya ya. Ada free modul sama free 1 kali record. Harganya 220. Tapi kalau mau ada banyak yang barengan ikut, bisa kita diskon 50% per orang. Itu aja. Terima kasih buat yang hadir hari ini. Bang Semoga Ari, maaf bermanfaat. Bang Ari, mohon nanya sebentar. Ya, Untuk gimana? yang P3K ada nggak ya? Apa Ada hari Senin, Kak. hari Senin jam berapa ya? Dicek grupnya ya, Kak. Oh gitu ya. Karena semua info Baik. di grup. Terima kasih, Kak. Iya, terima kasih.